Assalamualaikum Huzur tercinta. Saya dan keluarga saya rela berkorban untuk Huzur. Kamu sudah berkeluarga? Iya Huzur. Masya Allah, ada berapa? Saya memiliki 2 putri Huzur dan 1 istri. Oh Masya Allah, 1 istri ya? Jika Huzur mengizinkan, tidak perlu izin saya. Kamu tidak akan mampu mengurusnya. Untuk itu cukup 1 saja. Jazakallah Huzur. Kamu wakfenau yang angkatan pertama ya? Kamu wakaf sebelum kelahiran atau di kemudian hari? Ya Huzur, saya wakaf sebelum lahir. Kamu nampak seperti angkatan pertama ya? Kamu angkatan yang pertama atau kedua? Saya pertama Huzur. Oke, Masya Allah. Silahkan. Huzur, ketika orang tua mewakafkan anaknya, karena rujukan dari gerakan wakfenau adalah ayat Al-Quran Karim, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharran wa taqabbal minni. Ketika anak tersebut menjadi dewasa, kenapa ditanya kepadanya, apakah ingin melanjutkan wakaf atau tidak? Padahal orang tuanya telah bertanggung jawab untuk itu dan mewakafkannya. Memang orang tuanya sudah mengambil tanggung jawab dan mewakafkannya. Dan orang tua berkeinginan untuk itu dan menzahirkannya. Dan setelah itu, dia mempersembahkan anaknya. Lalu jemaat mengatakan, lalu wakaf anak Anda diterima. Sekarang hendaknya Anda memberikan tarbiyat sedemikian rupa, sehingga di benaknya tertanam bahwa saya adalah wakfenau dan saya akan mengorbankan hidup demi agama. Inilah artinya kan? Yakni muharraran wa taqabbal minni. Semua keterangan ini silakan renungkan. Ketika hal ini dicanangkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang keempat, beliau pun menerangkan perkata dari kalimat tersebut. Anda hendaknya faham, yakni jika orang tua memberikan tarbiyat demikian, maka anak-anak menjadi layak untuk mewakafkan dirinya. Dan kenapa ditanyakan kepada anak tersebut? Supaya dapat diketahui apakah orang tuanya telah memberikan pendidikan sedemikian rupa dan menanamkan di benaknya bahwa kamu adalah wakfenau dan kamu ingin mewakafkan hidup untuk jemaat. Terkadang terjadi juga masih banyak anak-anak yang menyembunyikan sesuatu, tidak menulis, tidak mengontak jemaat. Ada juga anak yang jujur, mereka menulis bahwa kami tidak ingin mewakafkan hidup. Ketika ditanyakan, baru dia akan menjawab, apakah masih ingin mewakaf ataupun tidak. Untuk itu ditanyakan terlebih dahulu, supaya bagi mereka yang di dalam benaknya sudah masuk ke duniawian, karena pikiran manusia berubah-ubah kan, orang tua sudah melaksanakan haknya, sekarang anaknya bebas, sudah balik, dan ketika berumur 15 dia sudah memiliki kesadaran. Untuk itu perlu ditanyakan bahwa orang tuamu sudah mengorbankanmu, apakah kamu ingin melanjutkannya atau tidak? Allah Ta'ala berkata kepada Hadrat Ibrahim alaihissalam kan, untuk menyembelih Hadrat Ismail, apakah Hadrat Ibrahim langsung menyembelihnya? Hadrat Ibrahim bertanya terlebih dahulu kepada Hadrat Ismail bahwa saya mendapatkan ilham, bolehkah aku genapi ilham itu? Lalu Hadrat Ismail menjawab, ya, silahkan ayah memenuhi mimpi tersebut. Beliau tidak lantas langsung menyembelihnya kan? Hadrat Ibrahim bertanya dulu. Dan setelah keduanya setuju, itu berarti pengorbanan antara ayah dan anak. Dan pengorbanan dari keduanya, ayah dan anak, telah diterima. Baru Allah Ta'ala mengatakan, tidak. Saya sudah melihat semangat pengorbanan kalian. Tidak perlu kamu menyembelihnya. Sekarang, apa yang ingin saya ambil pengorbanan dari Ismail, nanti akan aku ambil. Dan ini merupakan sejarah panjang, menjadi saksi bagaimana Hadrat Ismail, Hadrat Hajarah memberikan pengorbanan, dan dari anak keturunannya terlahir Hadrat Rasulullah SAW. Jadi ini semua kenapa? Perlu untuk ditanyakan terlebih dahulu, supaya jangan sampai belakangan anak itu berpikir bahwa orang tua saya mewakafkan saya, namun saya tidak mewakafkan diri. Kenapa saya dipaksa? Tidaklah dipaksa, manusia berakal. Jika Allah Ta'ala menghendaki, maka Allah Ta'ala bisa menjadikan semua orang baik. Misalnya, siapapun Nabi yang akan datang, kamu harus beriman kepadanya dan beribadah kepadaku. Namun ketika syaitan mengatakan bahwa aku akan gelincirkan semuanya, maka Allah Ta'ala tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa menggelincirkan mereka. Allah Ta'ala berfirman, baiklah, barang siapa yang berjalan di belakangmu, aku akan hukum dia.
Karena aku telah memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia, yang ini kebaikan dan ini keburukan. Ingin pergi ke sini ataukah ke sini? Di sini Allah Ta'ala sendiri memberikan pilihan kepada manusia, dan inilah pilihan yang merupakan psikologi manusia. Kita harus melangkah sesuai dengan itu. Tidak bisa kita memaksakan mereka. Bagaimana mungkin kita memaksa kepada seorang anak misalnya, supaya kamu harus mengkhidmati agama atau masuk jamiah? Kita memberikan pilihan banyak kan? Meskipun memerlukan mubalik, kita tidak mengatakan supaya semuanya masuk jamiah. Banyak sekali pilihan untuk itu, dan banyak yang bertanya kepada saya, pendidikan apa yang harus saya tempuh? Saya beritahukan 2-3 subjek kepada mereka. Selain itu, apa yang kamu tertarik, silahkan pelajari. Namun, satu hal yang perlu diingat, supaya sebagai waqfinau, kamu harus mengkhidmati agama. Untuk itu, kamu menyesuaikan diri dengan itu. Kamu harus melaksanakan salat 5 waktu. Kamu harus membaca Al-Quran. Kamu harus mengetahui terjemah Al-Quran. Dan membaca buku Masih Maud alaihissalam bagi yang bisa. Hadis Rasulullah juga kamu harus baca. Penjelasan mengenai hadis yang diberikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Begitu juga tafsir Al-Quran, kita harus membacanya. Mendengar sabda khalifah, supaya ilmu keagamaan kamu meningkat, dan dimanapun kamu bekerja nanti di dunia ini, yang menjadi prioritas utama seharusnya agama. Dan kamu harus melewati waktu demi agama. Silahkan cari nafkah, seperti halnya para sahabat Rasulullah, mereka pun berbisnis, bahkan mereka miliarder juga terkadang, namun setiap saat mereka bersiap untuk berjihad. Jadi inilah tujuannya. Mereka diberikan pilihan supaya kalian mewakafkan diri dengan sukarela. Jangan sampai berpikiran bahwa orang tua telah memaksa saya. Ada juga yang mengatakan, ketika kita lahir ke dunia ini bukan kehendak kami. Allah Ta'ala menciptakan kami sehingga kami lahir di dunia ini. Lantas kenapa Allah Ta'ala mengatakan untuk melakukan ini? Padahal kita tidak meminta kepada Allah Ta'ala untuk dilahirkan di dunia. Ada juga orang seperti itu. Bisakah seorang waqfinau bertanya seperti itu? Bahwa orang tua kami mewakafkan kami kan tidak. Bisa saja kan? Kamu faham? Syukur kamu sudah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.